Halo guys, welcome back to my channel, Anita Anggraini. Setelah aku upload video kemarin mengenai perjalanan internasional bagi mereka TKI Taiwan yang cuti, terus mau balik lagi ke Taiwan atau masuk ke Taiwan gitu ya. Banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Bahkan mereka khawatir, kalau cuti apakah bisa balik lagi ya? Karena peraturan sekarang ini di Teto makin dipersulit. Sehingga teman-teman banyak banget yang bertanya seperti ini. Jadi di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe dulu. Terima kasih. Apakah benar proses mau masuk ke Taiwan itu dipersulit? Dan apakah buat mereka nih yang cuti mau kembali lagi ke Taiwan akan kesulitan? Oke, jadi beberapa hari ini banyak banget nih isu, seperti contohnya isu kalau sekarang itu proses mau masuk ke Taiwan itu sulit banget atau ribet seperti itu ya. Mau tidak percaya mengenai informasi ini, tapi ada juga teman kita yang nulis di kolom komentar seperti ini. Setelah saya cek dan saya cari tahu informasinya, jadi Teto itu mengeluarkan peraturan baru guys. Terhitung mulai 17 April 2023, berarti bulan kemarin ya. Dalam hal persyaratan untuk pengajuan visa buat pekerja migran Indonesia, Teto tidak akan menerima lagi akte kelahiran format lama. Permohonan harus melampirkan akte kelahiran format baru yang memiliki kode HIR. Dan P3MI wajib memeriksa keabsahan akte kelahiran baru tersebut. Jadi istilahnya itu buat teman-teman sekarang calon TKI yang mau proses ke Taiwan itu harus melampirkan akte yang formatnya baru dan yang berkode. Dan ini P3MI wajib memeriksa keabsahannya, maksudnya tuh ini tuh benar-benar sah menggunakan akte format baru seperti itu. Dan di sini ditegaskan bahwa apabila mereka calon TKI atau calon PMI yang proses baru tidak melampirkan akte yang format baru yang berkode HIR tadi, maka akan ditolak pengajuan visanya atau tidak diterima oleh Teto. Mental gitu ya guys istilahnya, seperti tertulis di kolom komentar kemarin bahwa mereka itu ada juga beberapa teman-teman yang sudah sampai di Teto ternyata mental. Mungkin ada beberapa identitas yang tidak berkode seperti itu. Bukan hanya akte saja guys. Calon PMI juga harus melampirkan ID asli. Jadi buat mereka yang sekarang itu daftar proses baru itu harus melampirkan ID asli seperti KTP, KK, dan akte seperti yang saya sebutkan tadi. Maupun ijazah itu harus asli. Mulai 17 April 2023. Pembuatan ID sekarang itu online dan BPJS harus aktif. BPJS ini bener ya guys, harus aktif karena aku sendiri juga BPJS ku juga aktif. Jadi untuk yang baru maupun yang di Taiwan, sepertinya ini peraturan baru ini BPJS harus aktif deh kayaknya. Nah, karena adanya peraturan baru tersebut, istilahnya tuh kayak mereka yang mau proses ke Taiwan itu harus menggunakan ID asli gitu ya guys ya. Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan buat TKI yang mereka tidak mempunyai identitas asli atau istilahnya itu kayak dituakan, dimudahkan, seperti itu. Banyak nih teman-teman yang bertanya mengenai hal ini kepada aku, dan sehingga mereka itu kalau mau cuti takut nih nanti kalau aku pulang ke Indonesia terus balik lagi ke Taiwan bisa nggak sih? Karena aku dulu identitasnya dituakan, dimudahkan seperti itu. Oke guys, jadi sebelum aku menjawab pertanyaan teman-teman mengenai cuti nih, aku mau ngasih tahu buat teman-teman dulu nih yang ex Taiwan. Buat teman-teman dulu yang pernah memalsukan data seperti dituakan atau dimudahkan gitu ya, buat yang ex Taiwan, ini akan kesulitan untuk proses lagi masuk ke Taiwan. Tapi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang posisinya berada di Taiwan gitu ya, pernah dituakan atau dimudahkan, tapi mereka itu masih bekerja di Taiwan, ini masih punya kesempatan bekerja di Taiwan. Jadi istilahnya itu buat mereka yang identitasnya palsu, tapi selagi masih berada di Taiwan atau bekerja di Taiwan, itu bakal aman-aman aja. Kecuali buat kalian yang putus kontrak terus memutuskan untuk pulang ke Indonesia gitu ya.
terus beberapa tahun kemudian atau 6 bulan kemudian mau proses lagi ke Taiwan, itu akan kesulitan seperti itu. Maka teman-teman yang punya kasus seperti ini dan masih bekerja di Taiwan, usahakan aja jangan putus kontrak atau jangan pulang dulu kalau memang belum cukup modal seperti itu ya. Nanti kalau udah cukup modalnya, baru kalian boleh pulang. Dan apabila ada kesulitan ke Taiwan, nggak perlu ke Taiwan karena udah cukup modal seperti itu. Teman-teman yang bertanya mengenai cuti, aku itu pernah dituakan nih, aku bulan depan mau cuti. Nanti ketika mau masuk ke Taiwan, adakah kendala ya? Bisakah aku balik lagi ke Taiwan? Seperti itu. Jawabannya adalah bisa. Ya, ingat ya, buat teman-teman yang identitasnya palsu, bekerja di Taiwan, terus cuti, apakah bisa balik lagi ke Taiwan? Jawabannya bisa. Jadi begini, kalau identitas kita itu palsu atau beda KTP sama paspor umur kita selagi kita di Taiwan itu aman-aman aja. Kenapa kok aman? Karena di Taiwan itu kalau mau memperpanjang kontrak, mau memperpanjang paspor gitu ya, identitasnya hanyalah paspor sama ARC. Tidak perlu KTP. KTP itu digunakan kalau di Indonesia. Jadi untuk mengurus dokumen-dokumen kalian itu di Taiwan itu menggunakan paspor atau ARC kalian di Taiwan. Ngurus re-entry, ngurus BPJS di Taiwan itu pakai paspor sama ARC guys. Jadi identitas kalian selama di Taiwan ini, kalian ngurusnya di Taiwan, maka bakal aman-aman aja. Kecuali kalau paspor kalian itu kurang dari 6 bulan, terus kalian cuti, terus kalian mau proses atau memperpanjang paspor di rumah, maka itu akan kesulitan. Karena kalau di Indonesia ya, memperpanjang paspor itu butuh ijazah, butuh KK, butuh akte. Sedangkan akte ijazah kalian itu tidak sama tanggal lahirnya sama paspor, gitu kan. Jadi ini akan sulit. Walaupun kalian mengeluarkan banyak uang nyogok orang dalam, belum tentu pasporan kalian itu berhasil di Indonesia. Jadi saran aku buat teman-teman ya, kalau punya riwayat kayak dituakan atau dimudahkan itu ya, ngurus proses apa aja itu di Taiwan aja. Samakan dengan paspor kalian dan juga ARC kalian, itu aja udah cukup. Jadi kalau misalkan kalian cuti, pulang gitu ya, balik lagi ke Taiwan, itu gak akan ada masalah. Karena yang ditanya cuman paspor, re-entry, sama ARC aja. Nah, jadi dari sini teman-teman udah jelas kan? Nah, teman-teman, itu aja informasi yang aku sampaikan ke teman-teman semua. Dan apabila kurang paham atau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau inbox di Facebook dan DM di Instagram aku. Jangan lupa follow juga ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.